Oleh karena itu, ini tamparan keras bagi kita. Selama ini kita hidup, sudah seharusnya kita memperbaiki diri dari hari-hari sebelumnya menuju hari-hari yang lebih baik ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu para jamaah, kita lanjutkan ayat pembuka dalam bab ini yang belum sempat kita bahas pada pertemuan yang lewat, yakni Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman agar mereka khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah terdahulu, di mana telah diberikan kepada mereka kitab sebelumnya. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab turun ayat ini atau asbabun nuzul ayat ini, Bapak Ibu, Ibnu Abi Saibah menjelaskan ada beberapa penjelasan. Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Ibnu Mas'ud menceritakan ayat ini turun 4 tahun sesudah masuk Islamnya para sahabat. Jadi ketika sudah selesai 4 tahun, maka turun ayat ini seolah-olah memberikan teguran keras kepada para sahabat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah masanya kepada orang-orang yang beriman agar mereka khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan ayat ini turun justru 13 tahun sesudah turunnya wahyu pertama. Maka kemudian turunlah ayat ini. Bapak Ibu, dari sini saja dapat kita simpulkan sahabat yang 4 tahun sesudah masuk Islam, justru Allah tegur mereka 4 tahun sesudah masuk Islam. Belum tibakah masanya bagi orang-orang yang beriman agar mereka khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. 4 tahun. Kita Islamnya sudah berapa tahun? Taruhlah kita mungkin dilihat dari umur kita sesudah dewasa, umur 15 tahun. 15 tahun sampai kemudian sekarang sudah berapa usia kita? Maka sesungguhnya kita juga paling layak mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama kita masuk Islam? Dihitung dari semenjak kita dewasa. Ada yang sudah 30, ada sudah 40. Maka kemudian ada yang sebagian salatnya masih bolong-bolong. Ada yang kemudian salatnya tidak khusyuk. Maka untuk khusyuk ini memang sesuatu yang payah. Tapi kemudian Bapak Ibu, kalau seandainya khusyuk itu bahagian dari sahnya solat, maka tak ada yang sah solat kita ini. Karena semua terbayang, tak ada yang khusyuk kita. Maka kemudian dijelaskan Bapak Ibu, seseorang itu dikatakan khusyuk ada 4. Ada 4 dikatakan seseorang itu menjadi khusyuk.
Yang pertama, hatinya tenang. Maka suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu sholat di masjid. Maka dia melihat ada seseorang yang sholat itu mengangguk-anggukkan pundaknya, kepalanya. Jadi Bapak Ibu, dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu kemudian ketika dia sudah selesai sholat, dipanggil oleh Umar bin Khattab. Ya sahibar raqabah. Kata Umar bin Khattab, wahai yang mengangguk-anggukkan kepalanya, pundaknya. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, irfaq raqabatak. Irfaq raqabatak. Angkat kepalamu. Jangan engkau tunduk-tundukkan seperti ini. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, laisal khusyuk fir riqab. Bukanlah khusyuk itu ketika mengangguk-anggukkan kepala. Innamal khusyuk fil qulub. Akan tetapi khusyuk itu adalah di dalam hati. Nah, jadi Bapak Ibu, tak tahu kita sebenarnya apa yang ada dalam hati orang. Karena sesungguhnya khusyuk itu ada di dalam hati. Ini dipanggil oleh Umar karena memang posisi Umar pada masa itu sebagai seorang khalifah, beliau juga seorang ulama besar. Maka kemudian dia mampu mengatakan itu kepada orang lain. Kalau kita tak mampu, jangan pula ini kita praktekkan ke sahabat atau kawan-kawan kita, sehingga kemudian melihat orang lain tidak khusyuk. Ini khusus Umar bin Khattab. Kata beliau bahwa khusyuk itu di dalam hati, bukan pada anggota badan. Meskipun ada kemudian bagian dari tanda-tanda orang menangis, sholat dan lain sebagainya, atau menangis ketika disampaikan, bisa jadi dia khusyuk. Tapi belum tentu, bisa jadi itu adalah kepura-puraan. Jadi Bapak Ibu, khusyuk itu di dalam hati. Tidak harus mengangguk-anggukkan kepala. Toh kalaupun dia menganggukkan kepala, itu mungkin bahagian dari tanda khusyuk. Tapi belum tentu. Nah, ada juga kalau kita berbicara dengan orang, Pak, belum tahu mana udah nganggukkan kepala dia. Iya. Ada ngangguk-ngangguk balam namanya kata orang kan. Nah, belum tentu dia paham sepenuhnya. Yang kedua adalah tenang, tidak tertekan. Dikatakan seseorang itu khusyuk. Yang kedua tenang, tidak tertekan. Belum masuk waktu sholat, baru kemudian waktu sholat sunnah, dia sudah mulai gelisah ketika datang ke Masjid Al-Ikhlas untuk sholat. Apa sebab? Imam itu nanti kalau udah isya panjang ayatnya itu. Saya sholat di sana sajalah. Merasa tertekan. Ketika dia tertekan itu, maka pada saat itulah dia kemudian tidak khusyuk. Yang ketiga adalah ketundukan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia tunduk. Dia tidak komplain. Ini sunnah, ini tidak. Kenapa sunnah itu harus berjenggot misalnya? Itu orang yang tidak tunduk kepada kesunnahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak komplain. Kalau dia komplain berarti orang yang bukan khusyuk. Kemudian yang keempat adalah tazallul, kerendahan hati. Orang yang khusyuk itu hatinya pasti rendah. Dia tidak akan sombong. Dia tidak akan merasa dirinya paling baik. Dia tidak akan merasa sholatnya paling sunnah. Pasti tidak akan. Kalau ada orang yang kemudian dirinya merasa paling baik, dirinya paling sunnah, dirinya paling benar, maka sesungguhnya orang tersebut bukan orang yang khusyuk. Bapak Ibu, maka inilah belum tiba saatnya, waktunya bagi kita agar kemudian kita khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bapak Ibu, oleh karena itu ini tamparan keras bagi kita. Selama ini kita hidup, sudah seharusnya kita memperbaiki diri dari hari-hari sebelumnya menuju hari-hari yang lebih baik ke depan. Ada dulu seorang ulama nama Bapak Ibu, namanya adalah Fudail bin Iyad. Ini kisahnya lebih kurang sama dengan Malik bin Dinar. Fudail bin Iyad ini yang hidup di abad ke-8 dan kemudian dia lahir di Khurasan. Jadi sebelumnya dia bukan orang soleh, tapi nanti menjadi ulama besar, Fudail bin Iyad ini. Jadi ketika lewat di daerah Khurasan itu, ada beberapa daerah namanya, lewat beberapa pedagang, kemudian beberapa musafir membawa dagangannya, maka di situ Fudail bin Iyad sedang duduk-duduk.
Maka orang ini berkata, kita jangan lewat di sana. Nanti kalau kita lewat di sana, ada seseorang perampok, begal. Ya, bahasa kita sekarang begal lah. Namanya siapa? Fudail bin Iyad. Bahaya kita nanti kalau kita sudah ketemu dengan dia. Maka tak ada yang mampu melawan dia itu. Dia jago bela diri. Dia bisa merampok orang banyak. Jago sekali. Tapi orang tidak mengenal wajahnya. Mungkin di masa itu dia pakai penutup muka ya. Hati-hati. Namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mendengarkan percakapan mereka. Lalu kemudian, ya Allah, ternyata namaku sudah tersebar kemana-mana bahwa diriku adalah sebagai seorang perampok. Astagfirullah. Maka terenyuhlah hati Fudail bin Iyad. Maka tahukah kalian siapa Fudail bin Iyad itu? Dikatakan kepada orang tersebut, kami tidak tahu. Asal kalian tahu ya, Fudail bin Iyad itu saya. Umma, kata mereka. Bapak Ibu, tenang kalian. Saya akan jaga kalian pada malam hari ini. Saya jamin tidak akan ada yang merampok kalian. Di situ Fudail bin Iyad berpikir. Malamnya bangunlah orang ini. Lalu kemudian sholat. Membacakan ayat yang kita bacakan ini juga. Berarti seperti kisah Malik bin Dinar. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, sampai kemudian selesai. Dibaca oleh mereka. Menangis Fudail bin Iyad. Semenjak itu dia berazam di dalam hatinya. Dia ingin bertobat. Saya tidak akan mau merampok lagi. Saya tidak akan mau membegal lagi. Mulai dari sekarang saya harus berubah. Maka berubahlah Fudail bin Iyad. Ia belajar. Ia kejar ketertinggalannya itu. Lalu kemudian menjadi ulama besar. Banyak ulama besar itu dahulu. Mereka bukan orang soleh. Malik bin Dinar bukan orang soleh. Hasan al-Basri sebelumnya bukan orang soleh. Umar bin Abdul Aziz, terkenal ulama sekaligus pemimpin yang paling jujur itu, sebelumnya bukan orang soleh. Fudail bin Iyad juga bukan orang soleh. Tapi mereka mampu merubah dirinya, sifatnya, mengejar ketertinggalannya di masa lalunya. Mereka pemabuk, mereka pencuri dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika mampu mereka merubah, mereka menjadi ulama besar. Nah ini Bapak Ibu. Di tahun 2021 ini menuju tahun 2022, maka sudah selayaknya kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka tak payahlah kita mengikuti mereka, harus mengucapkan, ini kan sudah akhir tahun ini, mengucapkan selamat Natal. Maka itu bukan bagian dari kita. Kita bukan tidak menghargai mereka, maka kita hargai dan kita hormati mereka. Di dalam bidang yang lain hargai, jangan ganggu, jangan caci maki, tapi tak usah mengucapkan selamat Natal di tahun baru. Kemudian bolehlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihidupkannya kita di tahun baru, tapi kemudian tak perlulah kita ikut perayaan perhelatan mereka, menekankan kepada keluarga dan anak-anak kita. Tak harus membeli terompet lalu kemudian kita tiupkan, tak seperti itu. Tapi kita berpikir di tahun 2021 amal saya belum sempurna, lalu di tahun 2022 ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan simpulkan sendiri. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.